sudah Euro 4. Kalau ini kan termasuk teknologi yang masih baru. Nah, salah satu yang dikhawatirkan pemilik kendaraan itu sebenarnya kalau teknologi baru kayak gini, servisnya, soal spare partnya gitu. Mudah enggak? Apa bedanya dengan yang tidak Euro 4? Nah, itu. Selamat malam, ketemu lagi di Bincang Otomotif. Hari ini saya sudah bersama dengan workshop head dari Astra Isuzu Lampung, Bapak Hari. Halo Pak. Ya Bu, selamat malam Bu Tini. Iya, lagi di mana Pak? Masih di kantor ini Bu posisinya. Oh iya, ini Iya. yang kedua kalinya saya ketemu Pak Hari ya. Kalau nggak salah waktu itu kita pernah ketemu di acara vaksinnya Astra ya Pak. Betul-betul di vaksin Astra Group ya, kebetulan di dealer Astra Isuzu yang menjadi tempat penyelenggaranya gitu ya. Iya. Nah Pak, kita langsung aja Pak ya. Hari ini kita mau ngobrol soal servisnya dari Isuzu. Karena yang saya tahu ini Isuzu ini memberikan banyak banget kemudahan untuk pemilik kendaraan Isuzu ya Pak ya dalam hal servis, bukan cuma hanya dalam hal penjualan aja ya Pak ya. Ya betul Bu, Ya. betul. Heeh. Nah ya, kan gini Pak, yang saya tahu itu kan kalau di Isuzu ini kan kendaraannya kan sudah menggunakan teknologi Euro 4 ya Pak ya. Ya betul. Ya, nah kalau ini kan termasuk teknologi yang masih baru. Nah, salah satu yang dikhawatirkan pemilik kendaraan itu sebenarnya kalau teknologi baru kayak gini, servisnya, soal spare partnya gitu. Mudah enggak? Apa bedanya dengan yang tidak Euro 4? Nah itu, boleh langsung aja nggak Pak dikasih penjelasannya Pak? Ya, makasih Bu Nini. Mm-mm. Rekan-rekan Tribun sekalian ya. Ya, perkenalkan saya Hari Susanto dari Astra Isuzu Lampung. Jadi kalau tadi disampaikan sama Bu Dini itu bahwa ini teknologi baru ya, Euro 4 ini ya. Sebenarnya ini memang regulasi dari pemerintah yang untuk kendaraan diesel itu memang baru diberlakukan mulai di apa namanya diproduksi ya, semua standar produksi untuk kendaraan diesel regulasi dari pemerintah sudah berlaku di bulan April 2022 ya, agak 1 tahun mundur dari rencana di awal karena pandemi yang lalu. Nah, tapi kalau bicara di kendaraannya sendiri, di Isuzu sebenarnya bukan satu hal yang baru, karena kendaraan atau mesin khususnya yang apa namanya sebagai apa ya, titik unsur utama Euro 4 itu ya, itu di Isuzu sudah menggunakan common rail ya, sudah menggunakan common rail lebih dari 10 tahun yang lalu di kendaraan komersil yang diproduksi di Indonesia dan dijual di Indonesia. Itu Bu Dini. Jadi kalau secara di apa namanya bicara teknologinya relatif di Isuzu bukan teknologi yang betul-betul baru ya, karena sudah apa namanya sudah diaplikasikan di kendaraan komersilnya Isuzu itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu gitu. Seperti itu Bu Dini, mungkin sedikit ya saya sampaikan. Iya, Pak, gambaran sedikit Pak, itu kalau kita pakai teknologi Euro 4 atau si Common Rail ini, manfaatnya apa sih Pak untuk kendaraan dan untuk lingkungan sekitarnya? Ya baik, jadi regulasi pemerintah ini memang lebih diperuntukkan untuk kita tuh dapat menikmati ramah lingkungan ya, lingkungan yang bersih seperti itu ya. Salah satunya adalah faktor daripada emisi gas buang dari kendaraan. Jadi istilah Euro 4 sendiri sebenarnya sudah berjenjang ya di apa namanya di dunia gitu ya, mulai dari sebelum Euro, kemudian Euro 1, Euro 2, Euro 3, dan sekarang Indonesia menginjak di Euro 4 seperti itu. Semuanya berhubungan dengan gas buang
dari kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi mulai dari Euro 1, Euro 2 dan Euro 4 sekarang, kadar gas buang yang dihasilkan kendaraan semua yang beroperasi di Indonesia itu semakin diperbaiki tingkat ramah lingkungannya seperti itu. Jadi gas buang kadar beracun dari gas buang kendaraan itu semakin dibuat betul-betul tidak begitu berbahaya untuk kehidupan lingkungan, baik manusia, lingkungan hidup maupun yang lainnya seperti itu, Bu Dini. Oh ya, jadi ini Pak ya, kalau kendaraan yang dia sudah pakai teknologi Euro 4 ini nggak ada lagi yang kayak asap-asap hitam gitu ya Pak ya, yang bikin batuk gitu nggak ada lagi ya. Betul. Selain juga dari tadi yang asap mungkin tidak akan ditemukan lagi kendaraan yang Euro 4 itu yang asapnya, kendaraan diesel yang Euro 4 itu di jalan kita lihat asapnya keluar seperti cumi-cumi gitu ya, pada saat dia lagi panik seperti itu, tidak akan lagi ditemukan seperti itu. Tetapi juga di samping tadi kualitas gas buang dari kendaraan semakin bersih, semakin ramah lingkungan, tetapi dengan Euro 4 sendiri khususnya di kendaraan yang berkenaan dengan teknologi yang digunakan, jadi ada hal lain pun yang juga didapatkan gitu ya, manfaat atau kelebihan yang didapatkan. Yang pertama, selain tadi gas buang semakin bersih, semakin ramah lingkungan, kemudian dari sisi tenaga juga lebih baik, dari keluaran tenaga power mesin juga lebih baik, kemudian juga dari sisi konsumsi bahan bakar juga dia semakin efisien seperti itu. Nah, yang juga benefit yang didapat dengan pengaplikasian kendaraan atau mesin yang sudah mengacu Euro 4, dalam hal ini yang sudah common rail bahasa di mesinnya ya, istilah di mesinnya sudah pakai common rail dengan dia sensor dan elektronika komputer seperti itu, suaranya pun juga semakin halus. Jadi suara yang dihasilkan dari mesin itu semakin halus dibanding yang memang mesin konvensional sebelumnya. Gitu. Ada banyak manfaat yang akan didapat sih pastinya. Iya. Kalau dari konsumsi bahan bakar, Pak, itu apakah lebih hemat, Pak, dengan teknologi ini? Betul. Jadi untuk yang karena dia sudah sistemnya computerized ya, pengaturan di mesinnya, di mana dia parameter atau sensor-sensor yang dipakai di mesin itu sudah menjadi menjadi lebih banyak lah ya. Menjadi lebih banyak sebagai inputan si komputer berpikir kemudian mengatur jumlah bahan bakar yang dibutuhkan betul-betul sesuai dengan pada saat yang tepat, jumlah yang tepat gitu kan, dengan frekuensi yang tepat seperti itu. Jadi betul-betul itu yang membuat dia jadi lebih efisien konsumsi bahan bakarnya. Iya. Lebih presisi gitu. Presisi ya. Nah, kalau ini Pak, kalau bahan bakarnya sendiri Pak yang digunakan itu apakah sama atau beda Pak dengan kendaraan lainnya? Sebenarnya sama. Jadi kalau di di diesel ya, di diesel tetap digunakan itu solar ya, di solar yang digunakan. Hanya memang kalau betul-betul ingin yang sesuai dengan output daripada mesin kendaraan emisinya, ya memang secara bahan bakar yang digunakan juga harus mengikuti standar Euro 4 juga gitu kan, minimal declight gitu. Tetapi itu bukan artinya mesin yang sudah Euro 4 tidak bisa mengkonsumsi bahan bakar di bawahnya, enggak juga gitu ya. Seperti itu. Sejauh ini Isuzu karena sudah digunakan diaplikasikan mesin common rail sudah lebih dari 10 tahun, dengan ya tahu sendiri lah ya kawan-kawan semua, rekan-rekan sekalian, kendaraan komersil dengan tangki yang sangat besar itu, kemudian juga dengan muatan yang besar, kemudian juga dia butuh biaya operasional cukup tinggi, dan umumnya
masih menggunakan bahan bakar biosolar gitu. Dan dari Isuzu 10 tahun menggunakan mesin yang common rail, relatif tidak ada kendala yang berarti di bagian mesin tersebut gitu. Iya. Oh, jadi meskipun sekarang di Euro 4 dibilang masih baru, tapi Suzuki ini Isuzu ini sudah 10 tahun lebih awal ya menggunakan teknologi ini. Ya. Betul, nah, Pak, betul. kalau kendaraan ya Pak di Isuzu ini Pak, kendaraan apa saja sih Pak yang sudah Euro 4 ini atau semuanya sudah Euro 4? Kalau hari ini sejak bulan April ya kita bilangnya, sejak bulan April 2022 semua tipe ya kendaraan yang dijual Isuzu itu sudah Euro 4, yang diproduksi di Isuzu sudah Euro 4 gitu. Tapi kalau di dealer mungkin masih ada stok yang lama ya, yang Euro 2 yang masih ada gitu. Tetapi itu bukan yang baru dicetak dari pabrik gitu ya. Mungkin yang cetakan dari pabrik beberapa bulan sebelum April gitu ya. Seperti itu. Tapi yang sekarang yang produksi April dan berikutnya sudah pasti sudah menggunakan tipe mesin yang Euro 4 seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau dari servisnya dulu Pak, itu dari servisnya itu ada perbedaan nggak sih Pak antara Euro 4 dengan yang belum Euro 4 Pak? Tidak ada perbedaan. Jadi ini juga sebenarnya yang perlu saya sampaikan ya ke rekan-rekan sekalian. Jadi bicara kalau pertanyaan ini jangan-jangan kalau mesinnya sudah komputer, sudah canggih, perawatannya jadi ribet gitu ya. Justru kalau saya bilang mungkin juga sebagai informasi ke rekan-rekan sekalian, dengan adanya komputeris seperti ini, sistem komputer, jadi untuk perawatan berkalanya justru lebih mudah, gitu. Jadi tidak banyak yang harus disetel-setel di mesin tersebut. Iya. Nah kalau dari spare partnya Pak, spare partnya ini juga jadi salah satu juga dikhawatirkan kan, mudah enggak spare partnya didapatkan, ada enggak bedanya dengan spare part kendaraan yang belum Euro 4 gitu, gimana ini Pak? Ya. Jadi ada di Isuzu sendiri ada beberapa tipe kendaraan yang masih menggunakan mesin yang secara basic itu masih sama persis dengan unit yang sebelumnya yang belum Euro 4 gitu ya. Seperti contohnya Traga ya, kita sebut lah ya, kita sebut Isuzu Traga. Nah, tipe mesin yang dipakai itu masih tetap yang 4JA1, di mana yang tipe mesin tersebut sama persis dengan yang digunakan juga di Panther. Nah, otomatis spare part yang digunakan di kendaraan Traga tersebut relatif tidak banyak yang berbeda dengan tipe sebelumnya. Seperti itu. Ya, hanya beberapa part yang berkenaan langsung dengan sistem bahan bakar. Nah, itu yang berbeda memang. Gitu. Tapi semuanya relatif hampir semuanya masih sama dengan tipe yang sebelumnya. Iya. Tapi kalau untuk part yang berbeda itu Pak, itu bisa ya Pak didapatkannya dengan mudah, itu masih bisa ya? Oh ya pasti Bu. Jadi memang komitmen kami kan bahkan sebelum kendaraan Euro 4 ini launching ya. Jadi di kami sendiri ya sudah dengan ATPM itu sudah mempersiapkan kebutuhan spare part yang di Euro 4 ini berbeda dengan tipe sebelumnya. Nah, ini sudah dipersiapkan gitu ya ketersediaannya gitu baik di dealer Lampung sendiri maupun di ATPM di Jakarta. Jadi sudah dipersiapkan, intinya seperti itu. Iya. Kalau spare part ini Pak, dia bisa didapatkannya selain di Astra Isuzu, di dealer itu bisa didapatkan di mana lagi Pak? Oh ya, jadi kalau bicara penyebaran spare part ya Bu ya. Jadi kalau bicara penyebaran spare part, dealer Astra Isuzu Lampung ini membawahi lebih dari 80 part channel di Lampung ya. Di seluruh Lampung kita punya toko part channel itu yang
lebih dari 80 toko seperti itu. Jadi di situ juga bisa untuk pemesanan maupun pembelian spare part Isuzu. Iya, tokonya ada ini nggak Pak? Ada mungkin banner khusus gitu Pak atau Ya. apa gitu yang orang tahu oh ini tokonya ini ada Astra di situ. Nah, kalau rekan-rekan sekalian lewat di jalan lintas, lewat di misalkan masuk ke jalan apa namanya Kedaton dan seterusnya ya, di apa namanya di jalan utama di sana ya. Nah, nanti akan di beberapa titik toko yang menjual part Isuzu itu di depan itu kita ada semacam signboard ya. Semacam signboard, kita bikin dia warnanya merah dengan tulisan putih dan di situ tertulis apa namanya Isuzu, kemudian nama tokonya di bawahnya. Nah, itulah toko-toko kita atau channel-channel kita di apa namanya di Lampung ini untuk bisa apa namanya menjual part lampu part spare part Isuzu gitu ya. Kalau para konsumen kita nih ingin cari spare part ya silahkan ke yang terdekat lah ya, yang terdekat di toko-toko tersebut seperti itu. Mudah di jalan itu mudah, identitasnya kelihatan sekali. Sengaja kita buat yang signboard di pinggir jalan bisa lihat dan malam ada ada lampunya seperti itu. Ya, jadi kan kalau konsumen itu yakin itu Astra kan, jadi kan dengan mereka lebih yakin, oh ini berarti spare part di sini asli gitu ya, nggak ragu untuk beli di situ. Betul. Nah Pak, balik lagi ke masalah servis Pak, itu kan servis kan kebanyakan orang tahu kan adanya hanya di bengkel. Ya, kalau selain di bengkel Astra itu bisa di mana lagi Pak itu untuk servisnya? Nah, untuk yang perawatan kendaraan sendiri, kalau di Astra Isuzu sendiri kan juga kita menyediakan mobil home service ya, yang apa namanya mekanik bengkel Isuzu berjalan, gitu, bengkel Isuzu berjalan. Kalau apa namanya istilah umumnya home service lah ya, seperti itu. Nah, istilah di Astra Isuzu atau di Isuzu bengkel Isuzu berjalan. Nah, tugasnya ini dia ini berangkat ke lokasi pemilik kendaraan untuk servis di sana gitu. Jadi kendaraan customer nggak perlu datang ke dealer ya, nggak perlu datang ke dealer, tinggal di setting waktu saja kira-kira mobil bisa untuk servisnya kapan. Nah, itu langsung hubungi Astra Isuzu untuk booking mobil bengkel Isuzu berjalan bersama mekanik dan spare part yang dibutuhkan. Nah, itu nanti tinggal dijadwalkan, mekanik kami akan berangkat ke lokasi. Seperti itu. Jadi untuk perawatan, kalau ada kesulitan atau ada trouble di jalan juga kita akan support seperti itu. Itu untuk yang di Astra Isuzu. Tapi juga kita di Astra Isuzu juga menjalin kerjasama dengan bengkel-bengkel di bengkel umum ya, di bengkel umum di seputaran Lampung ini. Nah, beberapa bengkel sudah ada kita jadikan bengkel mitra. Ya, jadi beberapa bengkel, kurang lebih ada 9 bengkel yang di tahun ini sudah menjadi bengkel mitra Isuzu. Dan itu tersebar di beberapa kabupaten, di Lampung Timur, kemudian di pesisir barat, di Lampung Barat, di Lampung Utara, gitu kan. Apa namanya, kita punya bengkel yang sudah menjadi bengkel mitra. Gitu. Dan itu sudah kita training bengkel mekanik-mekanik di bengkel tersebut kita sudah training untuk gimana sih caranya merawat kendaraan Isuzu, gimana kalau misalkan ada trouble siapa yang dihubungi gitu kan, atau siapa yang menjadi bisa bantu penyelesaiannya gitu. Itu menjadi salah satu yang kita lakukan sekarang. Iya. Nah Pak, kalau yang home service tadi itu Pak, itu 24 jam nggak Pak? Dan kalau mau menghubungi itu ke nomor mana? Ya, terima kasih Bu Dini. Jadi kalau bengkel yang home service itu kita siap berangkat 24 jam ya Bu ya. 24 jam, kalau untuk perawatan berkala sudah pasti kan ada jadwalnya ya. Sudah pasti ada jadwalnya. Kalau misalkan ada trouble di jalan juga kita memberlakukan 24 jam. Kita ada di bagian atau di tim
di tim kami itu ada namanya ready on call. Jadi tim ready on call untuk mekanik. Manakala ada pelanggan yang tiba-tiba kendaraannya mengalami kerusakan di jalan, kita akan siap untuk membantu ya, memperbaiki dan menangani biar segera kendaraannya jalan lagi gitu ya, bisa beroperasi lagi. Kita 24 jam siap untuk support seperti itu. Iya. Walaupun kendaraannya itu rusaknya di pelosok sekalipun juga bisa ya Pak ya? Betul. Jadi memang kendalanya itu pada saat jaraknya jauh, memang kita butuh waktu ya, untuk perjalanan ya. Itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin kami juga mohon pelanggan menunggu ya, manakala memang sudah jaraknya begitu jauh ya, seperti itu. Tapi intinya kami akan support kebutuhan customer kami, customer Isuzu khususnya gitu kan. Manakala terjadi trouble di jalan, kita siap akan support perbaikannya. Iya. Gitu. Kalau nomornya Pak, hafal ya. nggak Pak nomornya? Kalau nomornya bisa nomor ke kantor Bu, bisa nomor ke kantor. Kemudian juga kalau memang di luar jam kerja, bisa nanti hubungi nomor saya juga nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa dikasih di bawah ya, keterangan di bawah ya, untuk ininya nomornya gitu kan, atau dikasih catatan. Silakan nantinya di nomor saya di 0819 58608774 seperti itu. Bisa juga di nomor saya seperti itu nanti. Lokasinya di mana, kemudian trouble yang dialami apa gitu kan, bisa kita support. Iya. Oh berarti nomor Bapak ini hidup 24 jam ya? Betul. Ya mungkin pada saat-saat tertentu saya udah kadung tidur ya, mungkin agak lambat respon gitu ya. Kalau di WA nggak jawab, mungkin di telepon, karena WA ini kan bunyinya sekali ya, jadi nggak berkali-kali. Mungkin kalau sudah tidur agak lambat jawab ya, mohon kalau pas penting sekali urgent ya silahkan ditelepon aja ya, seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau servis dan spare part dari Isuzu saat ini lagi ada promo nggak Pak? Jadi kalau untuk yang perawatan perbaikan kendaraan, kalau untuk yang Isuzu Giga ya, kalau bicara Isuzu Giga itu kita untuk jasa itu kita ada diskon 20% Bu. Untuk jasa kita ada diskon 20%. Kalau spare part nanti kita akan lihat, kalau sepanjang spare part itu kita dapatkan secara reguler, kita bisa kasih diskon. Tapi kalau misalkan dia ternyata kita dapatkan dari emergency, ya mungkin mohon maaf, kita hanya bantu percepatannya saja. Kalau untuk diskonnya sementara kita akan lihat temporary ya, kita lihat case by case seperti itu. Iya, itu berlaku untuk spare part apa itu Pak yang dilihat dulu tadi tuh? Mobil apa maksudnya? Semua tipe kendaraan. Semua tipe kendaraan gitu. Iya, itu sampai kapan itu Pak promo itu berlakunya? Untuk yang promonya sendiri sebenarnya tiap bulan berlaku Bu. Untuk yang jasa diskon itu ya, untuk Isuzu Giga. Kemudian juga untuk komunitas yang memang kita memiliki komunitas yang Elfmania, kemudian Traganesia, itu kita ada special price untuk mereka, juga ada diskon gitu kan, baik jasa maupun spare partnya kita bisa berikan ke mereka seperti itu. Ya, wah jadi Isuzu ini sudah kasih kemudahan, kasih diskon pula ya Pak ya? Ya itu cara kami untuk bisa lebih dekat ke mereka sih Bu. Karena mereka justru yang bisa yang selama ini membesarkan Isuzu kan mereka ya. Otomatis kita ya berusaha untuk bisa take and give lah ya seperti itu. Iya. Oke Pak, nah Pak ini kalau boleh saya tanya nih Pak, ini kan belum lama ini kan ada yang kejadian di Cibubur ya Pak ya. Kejadian di Cibubur itu yang kendaraan truk tangki menabrak beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4, dan sebelumnya juga pernah hal yang sama itu pernah terjadi di Balikpapan kalau nggak salah waktu itu ya Pak ya. Iya di Kalimantan. Nah, itu ada ini nggak Pak, gimana sih Pak pendapat Bapak, atau ada tips-tips nggak Pak dari Bapak ini agar
kendaraan-kendaraan besar itu ya tidak hanya truk tangki ya, tapi kendaraan besar apapun itu tidak mengalami hal yang sama gitu. Karena memang kalau saya perhatiin sih ya nggak semua sih, ada beberapa memang kendaraan besar itu yang dia kalau di jalan turunan itu sulit mengendalikannya, Pak. Ya, betul betul. Ya, cocok sekali Bu untuk disampaikan ya untuk informasi ini. Sekaligus juga saya sebagai perwakilan lah ya, perwakilan daripada dealer maupun apa sih namanya produsen lah ya, produsen si pemilik merek ya. Yang pertama ini kecelakaan ini kan disebabkan dari berbagai aspek ya. Jadi kecelakaan atau kerusakan kendaraan itu kan disebabkan dari berbagai aspek. Yang pertama ini dari kendaraannya sendiri, kesiapan atau kelaikan kendaraannya sendiri. Yang kedua ini dari kendaraannya, bukan dia berumur tua, bisa jadi mungkin secara usia masih relatif belum tua gitu ya. Tetapi perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan tersebut tidak sesuai dengan semestinya, itu juga menjadi aspek juga salah satu potensi penyebab kecelakaan. Nah, yang paling utama yang saya harus sampaikan ke rekan-rekan Tribun sekalian, Tribun Network sekalian, bahwa penyebab utama dari kecelakaan itu adalah si pelaku atau driver ya. Bagaimana skill driver tersebut, kemudian bagaimana feelingnya dia terhadap kedekatan dia terhadap kendaraan ya. Itu juga yang justru menjadi yang utama lah ya, daripada potensi kecelakaan. Nah, kebanyakan ini kan faktor kendaraan komersil ya, khususnya ya. Kendaraan komersil ini kan pertama dia sudah jelas membawa beban. Kemudian umumnya juga drivernya itu operasionalnya atau dia mengemudinya dengan jangka waktu yang cukup panjang. Jadi jarak yang dia menyetir ini tidak pendek-pendek ya, tapi jarak jauh seperti itu. Otomatis fokus atau konsentrasi si driver ini ya harus diatur ya. Kalau sudah kelihatan atau merasa lelah, jangan dipaksa seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau bicara dari sisi kendaraannya sendiri, kalau boleh saya sampaikan ya, penyebab daripada kendaraan mengalami kerusakan atau dia malfunction satu sistem ya, contohnya misalkan rem ya. Nah, yang harus diingat adalah semua komponen di kendaraan itu dia memiliki tingkat fatigue ya. Tingkat fatigue itu maksudnya tingkat lelahnya, kemudian dia ada masa dia tuh perlu diperhatikan gitu ya. Contoh misalkan, kalau dengan penggunaan normal dengan beban yang diangkut normal atau standar sesuai dengan regulasi pemerintah, bisa jadi satu komponen misalkan di sistem rem itu dia usianya panjang sekali sampai lebih dari 5 tahun gitu ya. Tetapi manakala dia penggunaannya melebihi daripada kapasitas kendaraan, kemampuan kendaraan yang standar ditentukan, yang harus diingat adalah sudah pasti usia komponen dan kemampuan komponen tersebut itu akan menurun. Nah, di poin ini yang kebanyakan lewat nih, terlupa gitu ya, sehingga tidak dilakukan percepatan pemeriksaan atau perawatan terhadap sistem di kendaraan. Gitu. Nah, ini yang harus diingat. Contohnya misalkan di sistem rem ya, kita sebut saja misalkan seal rem lah ya, seal rem. Kalau dengan kondisi penggunaan standar saja, normal-normal aja, mungkin dia tidak perlu dilakukan pemeriksaan maupun penggantian spare part di kilometer 40.000 kilo, 50.000 kilo gitu ya, tidak perlu seperti itu. Usianya bisa jadi panjang. Tetapi misalkan pada saat mobil tersebut digunakan di area-area tertentu di mana penggunaan rem sangat tinggi, frekuensinya sangat tinggi, nah usia komponen seal rem tadi itu pasti akan lebih cepat.
ya, lebih cepat. Usia komponen sil tadi itu akan lebih cepat harus digantinya gitu ya. Tingkat keausannya pasti akan lebih tinggi. Yang tadinya ditentukan ATPM, penggantiannya atau pemeriksaannya di kilometer 60.000 misalkan. Bisa jadi sebelum 60.000 sudah harus diganti. Gitu. Kenapa? Karena mengingat penggunaan sistem rem di kendaraan tersebut itu melebihi daripada atau frekuensinya sangat tinggi. Nah, ini yang harus diingat nih sama rekan-rekan, khususnya driver lah ya, khususnya driver harus diingat, apalagi di Lampung ya, di Lampung di mana apa sih namanya, kendaraan komersil ini muatannya itu sudah apa ya, jarang ditemukan yang memang dia standar ya atau sesuai dengan regulasi GPW di kendaraan, itu kan ditulis ya, atau sekarang ini dipakai stempel gitu ya, pakai laminating ditempel di kendaraan, bahkan pakai barcode sekarang. Batas yang diizinkan gitu ya, dia diizinkan di kendaraan tersebut untuk mengangkut muatan. Nah, di Lampung lebih banyak justru yang melebihi itu gitu ya, lebih banyak yang melebihi izin dari apa namanya, regulasi dari pemerintah gitu ya, dengan berbagai hal lah ya, kita nggak bisa salahkan juga, nggak bisa kita juga benarkan gitu kan. Intinya yang harus diingat adalah setiap perlakuan terhadap kendaraan itu pasti ada konsekuensi yang harus kita lakukan, apa kita harus ingat gitu ya, sehingga harus kita coba kita lakukan penyesuaian gitu ya, seperti itu ya. Contoh misalkan ini kita bicara tadi Euro 4 ya, Euro 4. Dengan bahan bakar yang kita gunakan di kendaraan, bahan bakar yang standarnya belum Euro 4. Nah, ini kan pasti berpengaruh ya terhadap kecepatan kotor di filter. Nah, ini kan juga harus diingat. Maka yang harus dilakukan adalah segera melakukan penggantian filter bahan bakar sebelum waktu yang ditentukan gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Karena bahan bakar yang digunakan bukan bahan bakar yang diperuntukkan semestinya seperti itu. Bukan nggak bisa dipakai, bisa dipakai. Tetapi konsekuensinya adalah apa namanya, usia pakainya akan berkurang gitu. Yang tadinya lebih panjang dengan faktor spare part atau perlakuan yang berbeda, sehingga usia pakainya akan lebih cepat seperti itu. Iya. Itu sih Bu Dini mungkin yang harus disampaikan ya. Iya. Oke, penekanan baik, saya di perawatan Bu. Oh ya. Pemeriksaan dan perawatan gitu ya. Penekanan saya di situ. Nah, kalau bicara di perawatan dan pemeriksaan, Astra Isuzu ini kita sudah sering lah ya, sudah sering di customer fit khususnya ya. Customer fit kita, Astra Isuzu, kita punya customer yang besar gitu ya, punya kendaraan Isuzu lebih dari 5, itu masuk kategori customer fit kita. Saya atau di Astra Isuzu ini ada personil yang secara rutin itu mentraining driver yang dimiliki si customer fit tersebut. Ya, salah satunya itu yang kita sampaikan adalah pemeriksaan rutin harian. Nah, ini penting nih, pemeriksaan rutin harian yang dilakukan driver. Jadi pemeriksaan rutin ini maksudnya apa? Jadi pada saat mau jalan, si driver ini kita kasih tahu nih, ya, dia harus melakukan beberapa step memeriksa kendaraan yang dilakukan tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15 menit gitu ya. Tetapi itu salah satu hal yang harus dilakukan sebelum dia gas ke tujuan seperti itu ya. Nah, gitu. Mulai dari bagian depan dia harus memeriksa lampu, kemudian memeriksa grill, memeriksa radiator, kemudian di bagian sisi sebelah kanan dia harus melihat fungsi lampu-lampu, kemudian penerangan di sisi, ya, kemudian posisi di kiri ada komponen apa, misalkan di tangki ada baut roda, gitu kan, tekanan ban, kemudian geser lagi ke lokasi
atau di posisi belakang, dia harus cek lampu-lampu juga. Halo Pak. Putus ya Bu ya? Iya, boleh lanjut Pak. Oke. Jadi saya lanjut. Jadi salah satu yang kita sampaikan ke driver-driver tersebut adalah pemeriksaan harian. Jadi cukup 15 menit, 10-15 menit, dia sudah bisa melakukan itu. Nah ini penting yang harus dilakukan di semua driver gitu ya. Memeriksa bagian depan, memeriksa bagian sisi sebelah kanan, pindah ke posisi belakang, ya, periksa lampu, ban serep, dan bagian-bagian komponen yang lain di bagian belakang, geser lagi ke sisi sebelah kanan gitu kan, atau sebelah kiri seperti itu. Kita cek juga komponen-komponen yang ada di sisi seperti itu. Kemudian berikutnya memeriksa indikator di bagian dashboard gitu ya. Sebelum di starter mesin dicek dulu harusnya. Ya, khususnya kendaraan-kendaraan yang memang sudah pakai komputer. Sudah pakai komputer, dia ada self analyzer di komputer tersebut gitu ya. Jadi ada sistem menganalisa diri, ya, bahasa simpelnya seperti itu. Ada sistem menganalisa diri. Nah ini juga driver kita ajarkan. Jadi jangan langsung starter kendaraan naik kemudian langsung jereng gitu. Ya, jangan. Kita baca dulu indikatornya itu seperti apa gitu ya. Ya, jadi sebelum di starter kita on-kan dulu, kemudian indikator itu ada semacam apa ya, gambaran terhadap kendaraan tersebut seperti itu, memberitahukan si driver. Ya, kalau misalkan ada indikator yang menunjukkan bahwa oh ini ada warning nih, nah jangan diterusin, jangan dilanjutkan, periksa dulu, ya diperiksa dulu. Ya kurang lebih seperti itu yang kita sampaikan, kita kasih training ke masing-masing driver dari customer feed kami. Itu salah satunya untuk menghindari apa namanya ya, kecelakaan tadi ya, terganggunya operasional di perjalanan seperti itu. Itu mungkin Bu Dini. Ya. Oke, baik Pak Hari, sudah detail banget ya Pak penjelasannya. Ya. Masih banyak sebenarnya Bu, tapi ya waktunya terbatas ya. Iya, oke Pak Hari, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya ya Pak ya. Baik Bu Dini, terima kasih. Nanti lain kali saya undang lagi boleh ya Pak ya? Boleh, terima kasih banyak. Iya, oke, baik Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu Nini, selamat malam. Ya, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Pak Hari. Sampai jumpa lagi di Bincang Otomotif berikutnya. Selamat malam.